Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan derajat daripada iblis dari muqarrabin, dari jumrah kumpulannya para malaikat Allah ta'ala yang dekat dengan Allah? Berapa dosa yang dilakukan oleh iblis? 3, 5, 10 yang dilakukan iblis. Aba wastakbar, satu saja, membangkang dan istakbara, berbuat sombong. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala suruh untuk usjudu li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah kepada Adam wahai para malaikat, termasuk juga iblis. Aba, tapi dia yang membangkang. Berapa sujud yang tidak dilakukan iblis? 1 kali kepada Adam. Tapi dengan dosa tidak sujud 1 kali, dia diturunkan dan dikeluarkan dari jumhur, dari jumratul malaika, dari muqarrabin. Dan hari ini, katakanlah dengan terus terang jamaah sekalian, berapa sujud yang kita lalaikan selama ini? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, hayya 'alas shalah, marilah untuk datang salat. Bukankah salat yang menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah ta'ala katakan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat. Salat yang menjadikan aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid, keadaan yang paling dekat engkau dengan Allah ta'ala ketika engkau sedang sujud. Engkau selama ini tidak datang sujud, banyak alasanmu tentang dunia, makanya sekarang masjid ditutup. Kau mau datang di masjid, mau sujud bagaimana? Banyak hari ini kita dengan berbagai alasan meninggalkan sholat berjamaah. Sekarang sholat jamaah tidak ada lagi, ditutup masjid. Kau harus sholat dengan khusyuk di rumah, itu pun kalau engkau khusyuk, dan engkau tidak bisa lagi menghadiri Jumat karena beberapa masjid tidak menyelenggarakan Jumat. Ya ikhwan, berapa kesalahan iblis, berapa sujud yang dia tidak lakukan? Hanya 1 kepada Adam, tapi itu sudah cukup alasan bagi Allah menurunkan dia dari jumratul muqarrabin, bahkan dia terusir dari surga selama-lamanya sehingga menghuni neraka. Ini karena akibat dosa. Wallah, dosa memiliki pengaruh di dalam kehidupan maupun akhirat seseorang. Apa alasan Adam dikeluarkan dari surga? Wala taqraba hadhihi syajarah, kata Allah ta'ala kepada Adam, kulu wa tamatta'u, makanlah sepuasnya, bersenang-senang di dalam surga ini. Tapi 1, jangan engkau dekati pohon ini. Wala taqraba, jangan kalian berdua dekati ini. Selain ini ambil saya buah-buahannya, kesenangannya surga. Bisalamin aminin, dengan semua keselamatan, dengan keamanannya. Namun hanya karena 1 dosa. Tidak banyak dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. 1, mendekati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dalam kehidupan ini tidak tahu kita sudah berapa dosa 1 hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah, artinya ketika orang baik hubungannya dengan Allah, hati-hati di dalam menjaga dosa, bisa menghitung dusta. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dalam hidup tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Masya Allah, orang yang hati-hati jangan sampai berdusta, dia tahu berapa kali dia berdusta. Itu pun oleh kata para ulama, Ibrahim sebenarnya bukan berdusta, karena ketika Ibrahim dikatakan berdusta, hanya karena Ibrahim mengatakan, waktu ditanya Namrus siapa istrinya, dia mengatakan ya ukhti, dia saudariku. Dan itu bukan berdusta, karena semua wanita termasuk istri kita juga akhwat, ukhti,
fillah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama. Maka Sarah istri Ibrahim, ukhti, saudarinya. Namun walaupun seperti itu, kalaupun disebut berdusta, hanya seperti itu Ibrahim. Orang yang banyak dusta tidak boleh lupa. Kenapa? Karena akan lupa bahwa dia telah berdusta tadinya. Jadi syarat menjadi seorang pendusta harus kuat ingatan. Kembali lagi kepada Adam alaihissalam. Tidak banyak dosa yang dilakukan oleh Adam, hanya satu, membuat dia dikeluarkan di dalam surga. Kita hari ini yang berbuat dosa, satu dosa diikuti dengan dosa yang lain, kita juga lalai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Baru kita sangat yakin ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di antara kita tidak ada yang mencurigai bahwa diri kita telah munafik? Sebagaimana Hanzalah pernah curiga dengan dirinya, nafakah Hanzalah ya Rasulullah? Telah munafik Hanzalah wahai Rasulullah. Apa yang membuat Hanzalah munafik? Kata Hanzalah, aku pulang ke rumah disibukkan dengan anak dan istri, keluarga, lupa lagi, padahal di hadapan Nabi SAW surga dan neraka sudah ada di depan. Astagfirullah. Orang-orang soleh memaknai kelalaian berzikir kepada Allah adalah maksiat. Orang-orang awam menilai perbuatan maksiat nanti melakukan dosa. Tapi orang-orang yang soleh, yang selalu menjaga hubungan mereka dengan Allah, jangankan dosa, mereka tidak akan sentuh itu dosa. Tapi yang mereka akan nilai sebagai dosa ketika sesaat mereka lupa mengingat Allah. Maka itu disebut dengan kelalaian. Makanya mereka taubat.